Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Ketulusan Cinta Aisyah, Chapter 30, Cerita Bersama. Aisyah dan Ardi masuk ke dalam hotel mewah yang berada di kota New York. Hotel itu merupakan tempat di mana Tian dan juga Nadine melaksanakan pesta pernikahan mereka. Aisyah memegang tangan suaminya dan kemudian tersenyum. "Bang, ingat enggak?" ucapnya. "Ingat apa?" Ardi berpura-pura tidak memahami apa yang dimaksud oleh istrinya. "Hotel ini?" tanya Aisyah. "Kenapa dengan hotel ini?" ucap Ardi. Aisyah memandang suaminya dan memajukan bibirnya ke depan. "Kenapa sayang?" tanya Ardi. "Masa enggak ingat?" ucap Aisyah. "Memangnya apa sih dek yang diingat? Adek tahu sendiri, yang abang ingat cuma adik seorang," ucap Ardi yang sudah mulai mahir mengeluarkan kalimat gombalan untuk istrinya. Wajah Aisyah yang terlihat sedih kini berubah tersenyum ketika mendengar ucapan dari suaminya. "Beneran, cuma ingat Ica," ucapnya. "Ya gimana enggak ingat adek terus? Abang enggak dikasih kesempatan untuk ingat yang lain," ucap Ardi yang membuat istrinya kembali memajukan bibirnya. "Abang disuruh lihatin adek terus, mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi," ucap Ardi yang mengedipkan sebelah matanya. "Memangnya kalau Ica kasih abang kesempatan untuk lihat yang lain, abang mau?" tanya Aisyah. "Kenapa harus lihat yang lain kalau yang di depan mata sudah sempurna?" ucapnya. Aisyah begitu sangat senang ketika mendengar apa yang dijawab oleh suaminya. "Abang ingat nggak tempat ini?" ucapnya yang kembali mengulang pertanyaannya. "Tempat di mana kita bulan madu," ucap Ardi. Dengan cepat Aisyah menganggukkan kepalanya. "Mau tidur lagi di sini," ucap Ardi yang menarik hidung istrinya. "Biar kita lomba dengan brother Tian ya bang," ucap Aisyah yang tersenyum. "Sudah, enggak ada yang perlu diperlombakan lagi. Soalnya istrinya sama istri abang sudah sama-sama hamil," ucap Ardi yang tersenyum memandang wajah istrinya. "Brother Tian udah enggak ada gregetnya ya bang malam pertama," ucap Aisyah. Ardi tertawa mendengar ucapan istrinya. "Abang kemarin enggak tahu harus gimana dek sampai keringat dingin. Apalagi lihat adik yang sudah menangis. Kayaknya pengen tidur aja tapi penasaran," ucapnya. "Abang kemarin itu ngerjain Ica," ucap Aisyah yang kembali mengingat peristiwa tersebut. "Ngerjain apa?" tanya Ardi yang tersenyum. "Waktu itu abang bilang enggak sakit, sakitnya dikit. Tapi nyatanya sakitnya pakai banget," ucap Aisyah. "Masih ingat yang itu ya?" ucap Ardi yang tersenyum. "Peristiwa itu enggak mungkin pernah Ica lupakan," ucap Aisyah. "Ya namanya juga usaha dek. Semua pengantin laki-laki pasti melakukan hal yang sama seperti abang," ucapnya yang tersenyum. "Jadi gimana? Apa mau tidur di sini?" tanya Ardi. "Enggak usah bang, sudah pernah coba. Jadi udah enggak penasaran," ucap Aisyah yang tersenyum. "Bilang saja kamarnya mahal," ucap Ardi yang menarik hidung istrinya. "Iya bang, sayang, daripada dipakai untuk di sini lebih baik dipakai untuk beli sepatu Ica," ucap Aisyah yang tersenyum manis. "Kirain tadi bakalan bilang uangnya ditabung untuk semester Ica, ternyata sepatu Ica," ucap Ardi. Aisyah tertawa mendengar apa yang dikatakan oleh suaminya. Ardi memandang meja yang saat ini ditempati oleh teman-temannya. Ardi tersenyum saat melihat Ari, Anna, Tommy, dan Lucy.
Aisyah memandang gadis yang saat ini duduk di samping Tommy, wajah yang begitu sangat dikenalnya. Aisyah begitu ingin secepatnya bisa sampai ke meja tersebut. Namun suaminya memegang tangannya dan membesarkan matanya. Aisyah tersenyum dan kembali berjalan santai. Ari tersenyum memandang Ardi. Pria itu berdiri dari duduknya sambil melihat sahabat yang sangat dirindukannya. Persahabatan yang mereka bina sekian lama tetap terjaga hingga saat ini. Ari tidak pernah bisa melupakan jasa-jasa sahabatnya tersebut, di mana di saat dia benar-benar hanya dipandang sebelah mata oleh teman-temannya saat kuliah, namun sahabatnya itulah yang tetap bersamanya. Ari teringat akan motor yang dulu pernah dibelikan Ardi untuknya, yang mana motor itu dijadikannya sebagai ojek online untuk menambah uang biaya kebutuhannya sehari-hari dan membantu mengirimkan uang untuk ibunya. Hingga saat ini, motor itu masih tetap dijaga dan dirawatnya sebagai benda yang sangat disayanginya. "Apa kabar Dokter Ardi?" ucap Arya menjabat tangan Ardi. "Alhamdulillah baik. Maaf, saat kamu datang ke sini aku tidak bisa ke bandara," ucap Ardi yang merasa tidak enak hati karena tidak bisa menjemput sahabatnya. Ari tertawa dan kemudian menganggukkan kepalanya. "Tidak apa-apa, lagi pula semalam Tommy datang ke bandara menjemput kami," ucapnya. "Kami sangat bersyukur dia datang ke bandara. Soalnya Mama, Papa, dan yang lainnya pada sibuk untuk acara hari ini," ucap Ana. "Ternyata dia begitu sangat bersemangat menjemput kalian," ucap Ardi yang memandang Tommy. "Tentu saja, karena gadis yang menjadi pujaan hatinya kami bawa semalam," ucap Ana. Tommy yang duduk di samping Natalia tersenyum saat mendengar apa yang dikatakan oleh teman-temannya. "Tapi sebenarnya dia tidak perlu datang, hanya saja dia tetap ingin datang menjemput kami," ucap Ana yang memandang Tommy. Tommy hanya tersenyum ketika mendengar apa yang dikatakan oleh Ana. "Ternyata bawaan kehamilan istrimu begitu sangat cerewet," ucap Tommy memandang Ari. "Bukan hanya cerewet saja, sikapnya sungguh tidak bisa dipahami," ucap Ari yang memandang istrinya yang begitu sangat cantik dengan mengenakan gaun berwarna merah dan hijab yang senada dengan gaun yang saat ini dipakainya. "Sebenarnya kami sengaja datang waktu seperti ini karena suamiku tidak bisa libur di rumah sakit. Kemarin kami sudah banyak mengambil waktu libur," ucap Ana yang sengaja datang ke Amerika untuk menyaksikan pernikahan saudaranya. Setelah menikah dengan Ari, Ana menetap di Indonesia. Ardi tersenyum saat mendengar apa yang dikatakan oleh Ana. Ardi menarik kursi dan duduk di samping Ari, sedangkan Aisyah duduk di samping Natalia. "Mengapa kamu begitu tidak memahami keinginannya?" ucap Richard yang penasaran. "Aku sampai dibuat pusing oleh sikapnya. Dia mengatakan bahwa dia tidak suka dekat dengan aku, namun dia selalu menyuruh aku dekat dengannya. Bila aku dekat dengannya, dia akan mengomel. Bila aku menjauh dengannya, dia akan marah-marah. Itu aneh bukan?" ucap Ari yang memandang wajah istrinya. Lucia sejak tadi hanya diam dan memperhatikan teman-temannya, kemudian tertawa ketika mendengar apa yang dikatakan oleh suami temannya tersebut. "Aku tidak bisa membayangkan seperti apa repotnya kamu mengurusi istrimu yang sedang hamil itu," ucapnya. "Kalian kapan menyusul?" ucap Ari yang memandang Richard. "Aku terserah dia saja," ucap Richard yang memandang Lucy. "Bukankah kau sudah berhasil menjinakkannya?" ucap Tommy. "Kamu kira aku kucing?" ucap Lucy yang membesarkan matanya. Ardi yang mendengar percakapan di atas meja itu hanya tersenyum dan memandang istrinya. "Ica kirain Kak Natalia cuma bercanda saja sama Ica, bilangin akan kesini," ucap Aisyah yang tersenyum memandang Natalia. "Kakak serius," ucap Natalia yang tersenyum.
Bagaimana ceritanya kakak bisa diizinkan sama paman? Kakak bilang sama papa kalau kakak datang ke sini bersama dengan Ari, sehingga papa dan mama mengizinkan. Lagi pula, kemarin Bang Ari datang ke rumah untuk menjemput, ucap Natalia menjelaskan. Keluarga Natalia sudah mengenal keluarga Tommy. Saat acara pernikahan Ari dan Anna di Indonesia, keluarga Tommy sudah datang berkunjung ke rumah Natalia, dan mereka sudah saling mengenal keluarga satu sama lain. Wah, alhamdulillah kalau begitu, ucap Aisyah. Natalia tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Nanti kakak tinggal saja di apartemen Ica, ucap Aisyah yang menawarkan. Di hotel saja, ucap Tommy yang berbisik di telinga Natalia. Aisyah terlihat sangat tidak senang ketika mendengar apa yang disampaikan oleh Tommy. Aisyah sudah sangat memahami bagaimana kehidupan di sini, dan Aisyah tidak ingin Natalia melakukan hal tersebut. Natalia tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Aku sudah mengatakan dengan papa bahwa aku akan tinggal di apartemen Aisyah. Karena itu aku diberi izin ke sini, ucap Natalia yang membuat wajah pria itu terlihat sedikit berubah. Aisyah tertawa lepas ketika mendengar jawaban Natalia. Aisyah menjulurkan lidahnya ke arah Tommy. Modus brother Tommy tidak sukses, ucapnya yang tertawa lepas. Dasar anak kecil, ucap Tommy memandang Aisyah. Kecil-kecil gini, bentar lagi bakalan jadi mommy, ucap Anna. Benarkah? Ucap Tommy, Richard, dan juga Lucy. Aisyah tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Mereka sebentar lagi akan memiliki anak-anak yang lucu. Kita kapan sayang? Ucap Richard yang memandang Lucy. Lucy memandang Richard dan kemudian menggelengkan kepalanya. Aku harus mempersiapkan diriku terlebih dahulu, ucapnya. Aku juga tidak ingin buru-buru memiliki anak-anak yang lucu, ucap Tommy yang tersenyum memandang Natalia. Wajah Natalia bersumber merah saat mendengar apa yang dikatakan oleh pria yang duduk di sampingnya. Aku harus selesaikan kuliahku dulu, ucapnya. Ari dan juga Ardi hanya tersenyum memandang pasangan muda tersebut. Bukannya kamu tahu sayang, menahan rindu itu sangat tidak enak, ucap Tommy yang mengusap wajahnya. Aku tidak bisa menikah sebelum aku selesai kuliah. Lagi pula, aku hanya tinggal menyelesaikan skripsiku saja, ucap Natalia menjelaskan. Jalan-jalan ke Pekanbaru, jangan lupa beli sepatu. Kalau kamu suka channel aku, please subscribe aku. Terima kasih.